Selamat datang di channel YouTube Laboratorium Tata Letak Fasilitas dan Pemindahan Bahan Teknik Industri USU. Kali ini kita akan belajar tentang perancangan bagian tengah dan atas bangunan. Nah, kemarin setelah selesai membuat floor plan, dinding, tangga, balkon, dan juga sudah kita beri materialnya, kemudian kita akan melanjutkan dengan pembuatan kusen pintu dan juga jendela. Jadi langkah pertamanya adalah kita ubah pandangannya menjadi pandangan depan. Kemudian kita akan membuat persegi untuk kusen menggunakan rectangle. Untuk kusen pintu kita buat ukuran 0,9 dikali 2 meter. Untuk pintu toilet sebesar 0,7 dikali 2 meter. Untuk kusen pintu 2 daun dengan ukuran 1,7 dikali 2 meter, dan untuk kusen jendela sebesar 1,30 dikali 1,20 meter. Kemudian kita akan offset menggunakan tools offset. Kita beri offsetnya sebesar 0,05 meter. Klik 2 kali saja. Kemudian kita beri garis menggunakan tools line pada bagian bawahnya. Nah, kemudian bagian dalam offsetnya itu kita hapus menggunakan tools eraser. Untuk bagian kusen jendela, jangan dihapus bagian bawahnya, tapi bagian dalamnya saja kita delete. Kemudian kusennya ini kita berikan ketebalan menggunakan push pull sebesar 0,15. Nah, kemudian kusen-kusen berikut akan kita berikan material, yaitu materialnya adalah wood. Maka kusen pintu dan juga jendela telah selesai kita buat. Kemudian akan kita lanjutkan dengan pembuatan pintu dan juga jendela. Jadi pertama-tama kita menggunakan tools rectangle juga. Untuk pintu sebesar 0,8 dikali 1,95 meter. Kemudian untuk pintu toilet 0,6 meter dikali 1,95 meter. Untuk jendela kita buat 0,6 dikali 1,1 meter. Nah, kemudian setelah selesai kita berikan ketebalan menggunakan tools push pull sebesar 0,05. Nah, kemudian pada bagian pintu dan jendelanya ini kita buat desainnya. Jadi dibuat berdasarkan kreativitas kita saja. Jangan lupa dibuat juga untuk gagang pintunya.
Setelah selesai pembuatan motif pada pintu dan jendelanya, kita beri juga materialnya menggunakan wood, dan untuk jendela pada bagian kacanya menggunakan glass and mirror. Kemudian kita akan memasukkan pintu-pintu dan jendela ini ke dalam kusen pintu dan jendela yang telah kita buat. Jadi caranya adalah untuk masing-masing pintu dan jendelanya ini kita make group. Jangan lupa untuk yang kusen juga di make group. Setelah semuanya kita make group satu-satu, maka selanjutnya kita akan memasukkan pintu dan jendelanya ke dalam kusen. Nah, caranya yang pertama untuk pintu biasa, kita klik pintunya, kemudian kita move atau kita copy ke dalam kusen tersebut. Jadi yang kita move adalah pada bagian belakangnya. Nah, kita klik move. Pada bagian endpoint in group ini, kita klik control, kemudian kita move ke dalam bagian kusen dalamnya juga. Seperti ini. Kemudian, kita akan membuka pintu tersebut. Caranya adalah kita klik dulu bagian pintunya, kemudian kita rotate. Kita buka ke dalam, jadi kita pilih rotate dan kita klik pada bagian bawah pintunya. Kemudian kita klik sampai berwarna biru. Kita putar sebesar misalnya 25 derajat ke dalam. Nah, untuk pintu-pintu dan jendela yang lain juga sama, kita move atau kita copy. Kita pilih tools move, copy ke dalam kusen tersebut yang sudah kita buat. Kemudian akan kita rotate juga. Ingat, untuk merotetnya harus sampai berwarna biru. Untuk bagian pintu 2 daun itu menggunakan pintu biasa. Jadi kita copy move lagi ke dalam kusen yang udah kita buat. Kita move saja ke sini. Nah, ini kan arah pintunya masih salah. Jadi bisa kita mirror, kita ubah arahnya menggunakan tools flip. Jadi kita pilih yang warna merah ini. Nah, maka arahnya akan berubah. Jadi kita klik saja, kita copy. Pilih bagian yang ini, kita kontrol, kita letakkan di bagian kusen dalamnya. Untuk arahnya tadi juga sama, menggunakan tools flip, kita pilih yang berwarna merah. Nah, maka arahnya sudah berganti ke berlawanan arah. Kemudian kita akan buka lagi pintunya, kita klik salah satu pintunya, kita pilih rotate. Buka lagi misalnya sebesar 35 derajat. Untuk yang bagian pintu sebelah kiri juga menggunakan tools rotate lagi. Sebesar misalnya 25 derajat. Nah, untuk jendela juga sama. Kita pilih, kemudian kita pindahkan.
dalam kusen jendela yang sudah kita buat. Untuk sampingnya kita copy saja. Kemudian cara pembukaan jendelanya dari bagian samping kusen seperti ini, bagian sampingnya. Jadi kita klik dulu jendelanya, kemudian kita pilih tools rotate, kita klik bagian atasnya corner of group, kita tarik ke bawahnya, kemudian kita tarik ke depan, misalnya sebesar 35 derajat. Untuk yang sebelahnya juga sama. Selanjutnya, pintu dan juga jendela yang sudah kita buat akan kita pindahkan ke bagian dalam rumah. Jadi kita mulai dengan pemindahan pintu 2 daun. Kita select, kemudian kita gunakan tools move. Dan kita klik pada ujung kusennya. Kita pindahkan ke bagian pintu 2 daunnya. Untuk sisa dari dinding atasnya ini, kita buat menggunakan tools line. Kemudian kita push dindingnya sampai on edge. Kemudian garisnya kita hapus saja. Nah, cara ini juga berlaku untuk memasuki semua pintu ke dalam rumah. Jadi kita masukin saja dulu untuk pintu ke dalam rumah. Untuk jendelanya menyusul. Setelah selesai memasukkan semua pintu dan pintu toilet, maka selanjutnya kita akan memasukkan jendela. Nah, yang pertama kita akan membuat bolongan tempat jendelanya. Jadi kita buat menggunakan tools rectangle. Kita buat sebesar 1,3 dikali 1,2. Kemudian akan kita bolongi menggunakan tools push pull. Kita tekan sampai on face. Nah, kalau misalnya sudah bolong seperti ini, maka akan langsung kita masukkan jendelanya ke dalam bolongan tersebut. Untuk jendela yang sudah kita masukkan tadi akan terlihat seperti berikut. Nah, ketika sudah selesai memasukkan seluruh pintu dan juga jendela, maka selanjutnya kita akan menyusun susunan 2 lantai. Jadi kita akan menggabungkan layout lantai 1 dengan lantai 2. Caranya adalah kita select semua bangunan lantai 2. Kemudian akan kita pindahkan menggunakan tools move. Kita pilih yang bagian belakang kanannya ini, endpointnya. Kita pindahkan ke bagian titik yang sama dengan lantai 1. Untuk bagian atas tangganya ini kan masih belum bolong ya pada bangunan lantai 1-nya dan lantai 2-nya. Jadi kita gunakan rectangle. Kita buat persegi panjang. Kemudian kita buat lagi persegi panjang satunya seukuran 1 anak tangga, yaitu 0,28 dikali 1 meter. Kemudian di bagian sini juga kita buat untuk pembatas tangganya sebesar 0,15 dikali 1,15. Nah, kemudian akan kita bolongkan menggunakan tools push pull sampai on face. Klik 2 kali juga untuk tangga yang bagian sini. Nah, untuk yang ini yang belum bolong, kita klik saja, kemudian kita delete. Untuk pembatas tangganya,
kita gunakan push pull untuk memberikan ketebalannya. Kita buat saja sebesar 1 meter. Nah, maka untuk bangunan lantai 1 dan lantai 2-nya sudah digabung. Kemudian kita akan membuat atap. Untuk pembuatan atap, pertama-tama kita buat menggunakan rectangle. Kita buat dengan ukuran 9,15 dikali 8 meter. Dan untuk atap yang kecilnya sebesar 3,85 dikali 8 meter. Nah, kemudian persegi berikut kita berikan ketebalan menggunakan push pull sebesar 0,1. Selanjutnya kita select bagian atapnya ini. Kemudian akan kita pindahkan ke atas bangunannya. Kita pindahkan menggunakan tools move. Untuk yang atap kecilnya juga sama. Kita select, kemudian kita pindahkan menggunakan tools move. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita akan memberikan panjang atap rumah dan atap garasinya. Jadi, pada bagian atap rumahnya ini, kita berikan panjang ketebalannya. Menggunakan push pull lagi, bagian depannya sebesar 0,5. Untuk bagian atap garasi, sebesar 0,25. Nah, bagian belakangnya juga kita berikan panjang yang sama seperti tadi. Untuk atap rumah yaitu 0,5 meter dan untuk atap garasi sebesar 0,25 meter. Setelah selesai pemberian panjang atapnya, maka akan kita buat ketinggian untuk atapnya. Jadi pertama kita buat tampilan seperti ini, kemudian kita gunakan tools tape measure tool. Jadi dari ujung atap ini kita tarik sebesar 4,5. Nah, maka akan kelihatan dia titiknya. Kemudian kita berikan ketinggian sebesar 2 meter. Garisnya harus sampai berwarna biru. Kita ketik aja 2 meter. Kita enter. Kemudian kita buat menggunakan tools line, atau langsung saja menggunakan tools line juga bisa ya. Untuk di bagian sininya juga sama. Kita buat dulu 4,5 meter. Kita cari endpointnya yang berwarna hijau. Kita tarik garis sampai berwarna biru setinggi 2 meter. Nah, kemudian garis-garis berikut akan kita hubungkan dengan sisinya sampai membentuk segitiga. Kemudian bisa kita hapus dan akan kita tarik menggunakan tools push pull. Kita tarik sampai titik yang ini atau sampai on edge. Nah, untuk tape measure sisanya ini bisa kita hapus saja menggunakan eraser. Lakukan hal yang sama juga seperti atap rumah tadi untuk garasi. Jadi menggunakan tools line, kita buat 4 meter. Kita cari endpointnya yang berwarna hijau. Kita tarik garis berwarna biru sebesar 1 meter. Kemudian kita buat lagi segitiganya. Kita
Kita hapus tengahnya menggunakan eraser. Kemudian kita push pull ke samping. Atau kita buat dulu garisnya juga sebesar 4 meter. Baru kita push pull lagi sampai endpoint. Nah, kemudian atapnya udah jadi. Jangan lupa kita berikan material. Materialnya adalah roofing. Setelah selesai pemberian material pada atap, kemudian kita akan membuat saluran air pada atap. Langkah-langkahnya pertama kita ubah dulu pandangannya menjadi tampilan depan seperti ini. Kemudian kita gunakan tools rectangle. Kita buat rectangle pada bagian depan rumah seperti ini. Kita buat sebesar 0,1 dikali 0,1. Kemudian kita offset kedalamannya sebesar 0,015. Nah, kemudian kita gunakan tools line. Kita tarik ke bagian atasnya. Kemudian kita delete menggunakan eraser pada bagian dalamnya. Kemudian kita akan membuat saluran airnya menggunakan tools follow me. Jadi sebelum kita follow me, kita select dulu garis-garis yang akan kita follow me nanti. Jangan lupa untuk pemilihan garisnya itu selalu ditekan kontrol ketika akan mengklik garis-garis yang lain. Jadi diklik aja garis yang pada bagian bawah ini. Jadi ketika kita sudah menyelek semua garis-garis bawahnya, bawah atapnya, kemudian akan kita klik tools follow me dan kita klik pada bagian saluran airnya. Nah, maka dia akan ngikut dan kita akan membuat saluran airnya. Kita tampilan atas lagi. Pada bagian belakang rumahnya ini kita buat bolongannya menggunakan circle sebesar misalnya 0,03. Kemudian kita gunakan tools push pull. Kita tarik sampai on face. Untuk sisanya ini kita delete saja. Maka akan terlihat seperti berikut. Nah, untuk materialnya sendiri adalah synthetic surface. Pilih saja yang mana. Misalnya yang ini. Jika sudah selesai memberikan material pada saluran air, maka selesailah pembelajaran untuk pertemuan ketiga, yaitu perancangan bagian tengah dan atas bangunan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.